مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudhakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah, yang kita hormati dan kita cintai semua guru-guru kita, terlebih khusus Habiban al-Mahbub, orang tua kita Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat guru kita Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas. Semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa kembali memberikan ilmunya kepada kita, panjang umur, sehat walafiat guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, Habiban Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, penceramah kita, guru kita yang tadi baru saja menyampaikan tausiahnya yang begitu indah, orang tua kita Kiai Haji Ahmad Mukhtar. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para guru lainnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini setelah kita bersyukur kehadirat Allah, bersalawat salam untuk baginda Rasulullah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kutubul Falihin min Riyadhus Salihin yang telah dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Hadis yang ke-27 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun, rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari riwayat Imam Hudzaifah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang ke-27 yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Pernah suatu majlis yang lalu kita pernah membuka biografi sejarah daripada Imam Jabir Al-Ansari ini. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tapi sedikit mengulang siapa beliau itu yang bernama Jabir bin Abdullah.
Beliau adalah salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, dan salah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan yang tidak banyak didapati oleh sahabat yang lainnya, yaitu Sayyidina Jabir ini sahabat Nabi yang dikasih anugerah oleh Allah bukan saja berjumpa dengan Rasul, tapi beliau berjumpa dengan cucunya Rasulullah yang bernama Al-Hasan wal Husain. Sebagaimana dalam sejarah, sampai Jabir bin Abdullah ini setelah didoakan oleh Rasul panjang umurnya panjang sampai berjumpa dengan cicitnya Rasulullah, anak daripada Sayyidina Husain yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Allah kasih panjang umur lagi sampai berjumpa dengan anaknya Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammadul Bagir. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Suatu ketika Nabi pernah berkata dalam sabdanya kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, "Wahai Jabir, ini cucuku yang bernama Hasan dan Husain adalah sayyidani syababi ahli jannah, dua pimpinan pemuda penghuni sorga, kesayangannya Rasulullah. Akan tetapi wahai Jabir, ini Hasan dia akan mati diracun oleh istrinya. Adiknya Husain yang kamu lihat ini, dia akan mati terbunuh, terpisah kepala dengan badannya. Ana min Husain wa Husain minni. Saya dari Husain, Husain dari saya. Maksudnya saya kesayangannya Husain, Husain kesayangan saya. Kalau nanti Husain ini punya anak, akan datang seorang anak yang menjadi pimpinan tuan-tuan ahli ibadah di surganya Allah. Mengapa? Karena di dunia jadi orang ahli ibadah namanya Ali Zainal Abidin. Nanti Ali Zainal Abidin akan punya anak bernama Muhammad. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu sama anaknya Ali, anaknya cicit saya, maka sampaikan salam dari saya untuk dia. Masya Allah. Akhirnya panjang umur, berjumpa dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau sudah tua. Akhirnya pada suatu saat di tengah jalan, dia melihat ada seorang anak yang memiliki asrar, seorang anak yang nampak cahayanya berbeda dengan anak-anak yang lain yang saat itu sedang bermain. Akhirnya dia jumpai, dia tanya, "Wahai anak kecil, mengapa anda ini berbeda dengan lainnya?" Akhirnya Jabir bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu menjawab, "Saya Muhammad." "Oh, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibnata Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW." Maka menangislah Jabir bin Abdullah sambil mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Betul apa yang diucapin oleh Rasulullah. Dia menangis gembira, dia peluk, dia katakan, "Kalau begitu, saat ini saya akan menyampaikan amanat dari datukmu." Kata datukmu, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, dia kirim salam rindu kepadamu wahai Muhammad. Sebagian ulama mengatakan setelah perjumpaan itu, setelah 3 hari, Sayyidina Jabir meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga keberkahan yang Allah berikan kepada Sayyidina Jabir ditumpahkan kepada kita, menjadi orang yang cinta kepada keluarganya Rasulullah. Beliau membawa suatu riwayat hadis, Rasul bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap amar ma'ruf, setiap kebaikan itu dicatat sedekah oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang namanya ma'ruf, kebaikan ada 2. Ma'ruf itu ma yata'arafu bihin nas ala husnihi. Ma'ruf itu kebaikan yang dikenali oleh masyarakat dan dinamakan itu adalah kebaikan.
Atau kebaikan itu ma'urifa fi syar'i husnuhu, kebaikan yang ada landasan dari Quran dan hadisnya. Sehingga saudara, apa yang menjadi dua landasan itu, kata manusia itu perbuatan baik disebut ma'ruf, ada juga perbuatan baik yang muncul dari Al-Quran dan hadis, dia juga dinamakan ma'ruf. Ma'ruf ini terbagi dua. Ada ma yata'abada bihil insan ilallah, ada yang namanya amar ma'ruf, kebaikan munculnya dari makhluk untuk Allah, seperti hadisnya Rasul, fi kulli tasbihatin shadaqah wa takbiratin wa tahmidatin wa tahlilatin shadaqah. Seperti kita baca kalimat subhanallah, dikasih pahala sedekah sama Allah. Kita baca alhamdulillah, kita baca la ilaha illallah, kita baca Allahu akbar, ini ada nilai sedekah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang namanya ma'ruf, dapat sedekah juga, dapat pahala sedekah, ma yata'amalu bil insan ba'duhum ala ba'din. Ada yang namanya amar ma'ruf yang munculnya dari sesama kita nih, sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia walaupun hanya senyuman, kata Rasulullah. Walau antalqo akhoka biwajhin tolik, walaupun anda jumpai saudara anda cuman senyum aja, hanya senyum itu ada nilai, hanya senyum dikasih pahala sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sampah di jalanan kita bersihin, dapat pahala sedekah. Lihat duri di jalan, lihat paku yang dikhawatirkan mengenai kaki orang, kita ambil, kita bersihin, dapat pahala sedekah. Senyum aja dapat pahala sedekah, apalagi membersihkan lalu lintas yang dimana di situ akan menjadi mudarat untuk orang lain. Inilah Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kata ulama, melakukan perbuatan ma'ruf itu tidak butuh niat. Tanpa anda niat, ketika anda berbuat baik, Allah kasih pahala sedekah. Alhamdulillah. Kita sholat perlu niat, kita puasa perlu niat, kita bayar zakat perlu niat, kita haji perlu niat, betul. Tapi anda berbuat baik tanpa niat, tetap Allah kasih pahala, kasih pahala sedekah. Subhanallah. Sehingga pernah terjadi zaman dahulu, dalam kitab diceritakan ada orang datang kepada Sayyidina Hasan Ibn Ali bin Abi Talib dalam keadaan wajahnya cemberut. Sayyidina Hasan tanya, kenapa kamu cemberut? Begini wahai Imam Hasan, baru saja ada orang minta tolong sama saya. Dia minta tolong sama saya nggak suka sama dia. Tapi saat itu ada orang, kalau saya tolak permohonannya, saya malu. Terus kamu bantu dia? Ya, saya bantu. Saya mau tanya wahai Imam Hasan, saya bantu orang karena malu, bukan dari hati, ada pahalanya nggak? Jawaban Imam Hasan, tetap kamu dapat pahala sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang tidak tahu kamu berikan itu dalam keadaan malu, ikhlas nggak ikhlas, tetapi apa yang kau berikan kepadanya bermanfaat buat dia. Betul. Inna dzaka la ma'rufun wa inna fil ma'rufi la ajra. Yang namanya berbuat ma'ruf, berbuat baik, pasti ada pahalanya. Saudara, dalam hadis ini kullu ma'rufin shadaqah. Segala bentuk amal soleh, berbuat baik sesama manusia adalah nilainya pahala di sisi Allah. Amin. Dulu saudara, ada ulama besar namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini saat beliau masih hidup, di kampungnya menjadi marja. Kalau ada orang bingung soal agama, buru-buru lari ke Imam Ibnu Sirin, tanya soal pertanyaan agama yang mereka tidak ketahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ada salah seorang tetangga yang meninggal dunia. Kebetulan bukan orang soleh, kebetulan ini orang bukan orang baik, sehingga sebagian orang ada yang menghadiri jenazahnya, ada yang nggak peduli.
Tiba salah seorang di antara mereka datang kepada Imam Ibnu Sirin setelah jenazah tetangganya dikuburi. Setelah jenazah disemayamkan, ada salah seorang daripada mereka datang. Wahai guru, saya mohon maaf, ada apa? Saya mau tanya. Itu tetangga kita baru saja meninggal, betul? Kita baru selesai menyemayamkan, memakamkan, ya. Ada apa? Saya mau tanya, wahai guru, minta maaf. Apa yang kamu mau tanya? Saya sebetulnya tadi karena terpaksa ngurusin jenazah dia, itu terpaksa karena dia bukan orang baik, tapi nggak enak sama keluarganya yang punya hubungan kekerabatan sama saya bantu sampai selesai dimakamkan. Hal alayya ajr fi dzalika, apakah ada pahala buat saya dengan amal yang saya lakukan karena malu? Apa jawaban beliau Imam Ibn Sirin? Laka ajrun bal ajran. Kamu dapat satu pahala, bahkan dua pahala. Kok bisa? Iya. Yang pertama, kamu dapat pahala menyolatkan jenazah tetanggamu. Nyolatin jenazah ada pahalanya, betul. Yang kedua, wasilatika lil hayy min agrabih. Yang kedua, kamu dapat pahala silaturahmi kepada keluarga yang ditinggal. Dengan cara kamu datang ke sana secara tidak langsung kamu takziah, itu ada pahala. Intinya saudara, berbuat baik kita niatkan atau tidak kita niatkan pasti ada pahalanya, apalagi pahala sedekah. Amin. Jadi saudara hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu berbuat baik harus dilakukan tanpa pamrih. Nggak perlu minta izin. Namanya juga berbuat baik dan menyegerakan berbuat baik, perbuatan baik apapun. Sehingga kata Imam Ibn Abbas, la yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Melakukan amal ma'ruf tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Tidak akan sempurna amal ma'ruf kecuali dengan tiga hal. Satu, ta'jiluhu, menyegerakannya, buru-buru, jangan tunda-tunda. Selagi Anda tahu ini berbuat baik, kerjakan tanpa mengharap upah, tanpa pamrih, tanpa cari sanjungan, tanpa butuh pujian orang. Selagi itu amar ma'ruf, berbuat baik, kerjakan. Hanna'tah fain ajjaltahu hanna'tah, kalau kamu buru-buru melakukan amal yang saleh itu, amal ma'ruf, kamu akan senang dan gembira. Yang kedua, sagharta, jangan dianggap berat. Yang pertama buru-buru, yang kedua jangan dijadiin beban. Segala sesuatu yang enteng kalau kita anggap berat, kita jadikan beban, maka akan menjadi berat. Betul? Jadi kerjakan saja. Fa in saghartahu adzamtah. Itu yang kamu anggap kecil, kamu anggap rendah, kamu anggap nggak ada pahalanya, di sisi Allah pahalanya besar. Yang ketiga, satartah. Fa in satartahu atmamtah. Yang ketiga, kamu tutupin kalau perlu, kamu rahasiakan kalau bisa. Tapi kalau sudah terlanjur publik, sudah terlanjur ketahuan orang, silakan. Tapi kalau bisa lebih sempurna, amal soleh dirahasiakan. Anda bisa bantu orang, orang lain tahu, itu ada pahala. Ketika Anda bantu orang sembunyi-sembunyi, ini pahalanya lebih besar. Sampai dalam Riyadhus Shalihin disebut, ada salah satu hadis, Anda bersedekah kalau bisa tangan kiri Anda tidak tahu, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Padahal nggak mungkin tangan kanan dan tangan kiri selalu bekerja sama, betul? Tapi ini suatu ungkapan dalam hadis Rasul yang begitu dalam. Kalau bisa tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak sampai tahu. Shadaqatus sir tutfi ghadabar rabb. Sedekah diam-diam, sedekah rahasia mereda kemarahannya Allah. Mestinya ini orang kena bala, mestinya ini orang kena musibah, tapi gara-gara dia sedekah, apalagi dia rahasiakan, maka Allah tahan bala musibah, bahkan diganti dengan rahmat. Alhamdulillah. Itu dahulu begitu orang zaman dahulu. Kalau mereka sedekah luar biasa, mereka rahasiakan. Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Husain setiap malam mikul air
untuk dikasih ke kolom-kolom tetangganya tuh depan rumah. Bawa gandum ditaruh depan pintu tetangganya. Yang kata ulama sebagian dalam riwayat 100 rumah selama 40 tahun. Nggak ada orang tahu. Sampai ketika meninggal dunia, dimandikan jenazahnya, tukang mandiin jenazah bingung. Ini ada orang ganteng, putih, halus, tapi pundaknya kasar, pundaknya hancur, pundaknya kapalan seperti kaki kita. Tanda ini orang rajin mikul sesuatu yang berat. Setelah disemayamkan, dikubur 1 minggu, 2 minggu, tetangga yang bertahun-tahun biasa menerima apa yang diberikan oleh almarhum baru sadar, oh berarti yang kasih kita ini sedekah setiap hari itu almarhum yang kemarin meninggal dunia. Dirahasiai. Kalau orang sekarang beda. 10.000 sumbang ke masjid, 100.000 sumbang ke masjid, satu masjid tahu, diumumin, minta disebut namanya di hari Jumat, kirim doa arwah 1 lembar penuh nama arwahnya. Alhamdulillah masih sumbang itu, orang masih mau bersedekah. Tapi alangkah bagusnya kalau itu lebih ditutupin. Betul. Kalau ngasih 10 M nggak apa-apa. 10.000 bikin susah orang baca Fatihah. Oleh karena itu saudara, ibadah bagus. Tapi mengapa kita tidak menghiasi ibadah itu supaya menjadi yang lebih istimewa? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau dari tadi kita mendengar yang namanya sedekah, seakan-akan sedekah itu hanya materi. Punya duit, kasih duit. Punya makanan, kasih makanan. Betul. Tapi yang namanya kullu ma'rufin sedekah maknanya luas. Kita kasih nafkah buat bini kita nih di rumah. Wahai bini, nih duit 50.000 buat beli sayur asem. Nih tambahin 20.000 lagi, tambahin ikan pedak. Cukup nggak tuh? Cukup nggak? Cukup. Alhamdulillah. Apa yang kita keluarkan buat nafkah bini dan anak kita, kata Nabi dalam sabdanya dalam riwayat Imam Muslim, ma anfaqta li ahlika fahuwa laka shadaqatun. Apa yang kau keluarkan buat bini dan anakmu itu dicatat sedekah sama Allah. Berbuat baik kepada bini adalah ma'ruf. Setiap melakukan perbuatan ma'ruf dalam hadis ini shadaqatun. Betul. Makanya kalau kita hadirin orang nikah, pasti ada khutbahnya. Di antara khutbahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan cara ma'ruf, karena di balik ma'ruf itu ada sedekah. Anda niat atau tidak niat baik kepada istri, baik kepada keluarga, dikasih pahala sedekah sama Allah. Saudara, kita kalau berbuat baik sama ibu bapak kita, bakti kepada mereka, tanpa kita niatin, kira-kira dapat pahala apa tidak? Dapat. Walaupun kita tidak niat, itu namanya ma'ruf. Makanya dalam Quran Allah suruh, Allah perintahkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Anda pergauli ibu bapak Anda, maksudnya khidmah kepada mereka, ma'rufa dengan berbuat baik. Ketika Anda melakukan ma'ruf itu ada pahala sedekah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terpati dengan duit, tidak terpati dengan makanan yang Anda kasih. Anda berbuat baik kepada orang, dikasih pahala sedekah sama Allah. Sampai ada sahabat datang dalam riwayat Imam Bukhari, dibawa oleh Imam Abu Musa al-Ash'ari. Dia bertanya kepada Rasul ketika Rasul menjelaskan ala kulli muslim shadaqatun. Wajib orang muslim keluarin sedekah. Ada sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana sedekah wajib? Saya nggak mampu ya Rasulullah. Kasih duit orang nggak bisa, duitnya nggak ada. Qal, apa kata Nabi? Falyaf'al biyadihi wa yanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Kata Nabi, kau kerjakan keterampilan dengan tanganmu, bikin makanan, bikin sayur, bikin kuah, manfaatkan diri kamu dengan memakannya. Ada yang lebih, kasih orang, itu sedekah. Dia jawab apa? Gak mampu ya Rasul. Ini la astati. Dalam riwayat lain,
Fa in lam yastati, kalau tidak mampu, Nabi kasih solusi. Apa solusi dari Nabi? Kata Nabi dalam hadis itu, fal yu'in dzal hajatil malhuf. Kamu cari orang yang membutuh pertolongan kamu. Kamu bantu. Enggak harus dengan makanan, enggak harus dengan duit, dengan tenagamu. Dia jawab lagi, tidak mampu ya Rasulullah. Apa jawaban daripada Rasul? Fal ya'mur bil khair au qala bil ma'ruf. Kalau begitu hendaknya dia atau siapapun menyampaikan amal saleh dengan perbuatan yang baik, indah perkataan. Ajak orang ngaji, ajak orang ibadah, ajak orang sholat, ajak orang melakukan amal saleh. Ini adalah perbuatan ma'ruf. Kalau nggak bisa juga ya Rasulullah, kata Nabi dikasih solusi yang terakhir. Fal yanha 'anil syarri fa innahu lahu shadaqatun, rawahul Bukhari. Kalau begitu ente jangan maksiat deh. Hendaklah orang yang tidak mampu mengeluarkan hartanya dengan sedekahnya, nggak bisa tolong orang dengan tenaganya, tidak mampu menyampaikan yang baik juga tidak bisa, hendaknya dia tahan diri dari maksiat, itu dikasih pahala sedekah sama Allah. Saudara, berbuat ma'ruf luas. Kalau orang sedekah hanya dengan duit, maka yang menghabiskan nama kalimat sedekah cuman orang kaya. Betul? Cuman orang kaya. Orang miskin gak bisa sedekah, duitnya gak ada. Oleh karena itu Nabi kasih solusi. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dzar pernah meriwayatkan satu hadis. Anna unasan nasan min ashabin Nabi qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan daripada sahabat berbondong-bondong datangin Rasul, tanya sama Rasulullah. Mereka bertanya dan berkata dengan pernyataannya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasul, tuh orang kaya enak betul. Mereka pergi membawa pahala yang begitu banyak, padahal mereka sholat sama seperti kita sholat, puasa mereka sama seperti puasa kita, tapi mereka banyak pahala karena banyak sedekah, duitnya banyak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Alakum ma tasaddaqun, bukankah kalian juga bisa bersedekah seperti mereka? Fi kulli tasbihatin shadaqah, wa tahmidatin sadaqah, wa tahlilatin sadaqah, wa takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ente juga bisa sedekah, bukan orang kaya aja. Apa ya Rasul? Ente baca subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dicatat sedekah sama Allah. Amin. Kamu suruh orang berbuat baik, sedekah. Mencegah orang melakukan mungkar, sedekah. Bahkan engkau kumpul dengan perempuan, itu sedekah. Sahabat tanya, apa bisa ya Rasulullah kumpul dengan perempuan bersenggama ada pahalanya? Kata Nabi dalam hadis itu, ara'aita in wada'aha fi halal fi haram kana lahu wizrun. Tergantung perempuannya. Kalau kau kumpul dengan yang bukan mahram, dosa. Tapi law wada'aha fil halal kana lahu ajrun, rawah Muslim. Tapi kalau engkau kumpul bersenggama dengan istrimu, hanya kumpul, maaf, jima, dikasih pahala sedekah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah itu luas. Syukur-syukur ya, beruntung kalau kita bisa bersedekah dengan hissi, apa yang kita punya daripada harta, makanan atau kekuatan badan kita bantu orang. Tapi kalau tidak mampu, kita bisa bersedekah dengan cara maknawi, berzikir, beramal saleh, mengajak orang berbuat ma'ruf. Itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.